Debat Capres terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Convention Center hari Minggu kemarin berlangsung berbeda dibanding debat Capres sebelumnya yang berlangsung panas dan saling serang. Dalam debat Capres kali ini, penampilan ketiga Capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo terlihat lebih berhati-hati. Para kandidat Presiden Indonesia ini diduga memilih bermain aman, menghindari sentimen negatif yang bisa berpengaruh terhadap elektabilitas mereka 9 hari menjelang Pilpres berlangsung 14 Februari 2024. Tanpa saling serang, tiga capres itu justru fokus mengungkap program unggulan masing-masing sesuai tema yaitu kesehatan, inklusi, teknologi, kebudayaan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sumber daya manusia. Saat debat berlangsung, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritisi tata cara pemberian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah saat ini, yakni pemerintah Presiden Joko Widodo. Kritikan itu merespon pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa jalur birokrasi. Sementara Capres 3 Ganjar Pranowo berpendapat, pendapatan harus diperbaiki dan bansos seharusnya dapat menjadi bantuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Logic thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan dan ketika kawan-kawan Kades sudah bersusah payah diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini sehingga betul-betul bansos yang diberikan yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata. Tapi gap tidak. Berapapun besarnya gapnya tetap tinggi. Ini menarik dan kami punya data yang kita bisa baca dan tentu saja ini penting memang paradigma bansos sekali lagi ini betul-betul hak rakyat. Sementara itu Capres nomor 2 Prabowo Subianto meminta pendapat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tentang program makan siang gratis. Ganjar menilai program itu tidak solutif dan sebaiknya diberikan sejak anak berada di dalam kandungan. Dijelaskan Prabowo, program makan siang gratis dimaksud diberikan untuk anak-anak ibu hamil. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita belum. Kita beri program kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Dan itu terjadi di seluruh bagian dari Indonesia yang saya ketemukan anak-anak umur 10 tahun, badannya seperti anak umur 4 tahun. Jadi kita harus intervensi, kita harus kasih bantuan makan, dan juga ini mengurangi kemiskinan. Debat pertama hingga kelima, calon presiden dan wakil presiden telah digelar KPU. Pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD telah menyampaikan visi misinya. Usai debat ini, para capres masih akan menggelar kampanye akbar terakhir 10 Februari 2024 dan rakyat Indonesia akan menentukan pilihan presiden dan wakil presidennya 14 Februari 2024 mendatang. Hendra Aryadi, Angga Hikmayandi, JAK TV.